Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Raja Fir'aun. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Dalam pembicaraan mengenai peradaban Mesir, terdapat banyak hal menarik. Karena Mesir adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Terdapat kehidupan dan kepercayaan aneh tentang seksualitas di zaman Mesir kuno, termasuk kelakuan sang raja, yaitu Raja Fir'aun. Dari peradaban Mesir kuno, manusia pertama kali mengenal baca tulis. Meskipun beberapa catatan dari agama Abraham menunjukkan bahwa manusia pertama kali mulai membaca dan menulis adalah pada zaman Nabi Syeds atau sesudahnya, yaitu seperti Nabi Idris alaihissalam. Pada zaman Mesir kuno inilah dimulainya fase-fase perkembangan kecerdasan manusia dalam hal penemuan dan ilmu pengetahuan. Orang-orang mulai melakukan eksperimen, mencoba berbagai hal, bahkan dengan kesalahan, hingga akhirnya menemukan kebenaran. Kepercayaan dan kehidupan seksual yang aneh pada zaman Mesir kuno. Penemuan alat pertama pencegah kehamilan di dunia dari Mesir kuno. Tes DNA telah mengonfirmasi bahwa alat pencegah kehamilan tersebut adalah benar-benar milik Raja Fir'aun. Para ahli menyatakan bahwa alat pencegah kehamilan ini tidak berfungsi sebagai alat kontrasepsi. Sebaliknya, ada kemungkinan alat tersebut digunakan dalam proses ritual sebagai tindakan pencegahan penyakit. Di masa abad pertengahan, masyarakat Muslim dan Yahudi melindungi alat kelamin pria dengan menggunakan tar atau merendamnya dalam jus bawang. Status pekerja seks lebih dihormati. Bahkan, para pekerja seks diberikan status sosial lebih tinggi pada masa saat Mesir kuno. Para pekerja seks di zaman Mesir kuno seringkali secara terbuka menawarkan jasanya kepada orang-orang. Biasanya, mereka akan membedakan diri dengan penampilan yang mencolok, seperti mengenakan pewarna bibir ataupun lipstik yang tebal. Selain itu, mereka sering mengenakan gaun jala yang panjang, menutupi tubuh dari perut hingga kaki, atau bahkan bisa saja tampil dengan telanjang. Semua ini dilakukan untuk menarik perhatian laki-laki yang tertarik untuk menggunakan jasanya sebagai pekerja seks. Alat kontrasepsi alami yang menjijikan. Orang Mesir kuno memiliki kebiasaan yang unik, namun sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Mereka menggunakan kotoran buaya sebagai metode pencegahan kehamilan yang besar. Meskipun terdengar tidak biasa dan kurang higienis, ternyata hal ini adalah cara yang sangat efektif. Mereka juga mencampurkan madu dan daun akasia ke dalam kotoran tersebut. Madu berperan sebagai agen antimikroba yang membantu mencegah infeksi. Sedangkan daun akasia akan menghasilkan asam laktat yang merupakan bahan aktif dalam kontrasepsi modern. Bersetubuh dengan hewan. Selain itu, hewan, terutama buaya, memainkan peran penting dalam kehidupan Mesir kuno, baik itu di dalam maupun di luar kerajaan. Hewan-hewan ini bisa menjadi dewa peliharaan, simbol kesuburan, objek ketakutan, perlindungan, dan juga sumber keberuntungan. Sebenarnya, bukan menjadi rahasia umum lagi jika orang-orang Mesir kuno sering bersetubuh dengan hewan. Tetapi yang lebih gila lagi, mereka bersetubuh dengan buaya Sungai Nil. Mereka menggulingkan buaya itu secara paksa, lalu mereka pun menyetubuhinya. Semua itu mereka lakukan karena katanya bisa membawa keberuntungan dan mampu membawa kemakmuran. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk persembahan kepada dewa buaya penunggu Sungai Nil. Dewa itu dinamakan Sebek. Mereka melakukan itu demi memuji dewa penunggu Sungai Nil. Padahal menurut kepercayaan, sungai dan lembah adalah salah satu tempat tinggal favorit jin. Pasti mereka terfitnah dan dibodohi oleh bangsa jin penunggu Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno memiliki kepercayaan yang unik.
yang juga bisa terbilang aneh. Mereka beranggapan bahwa pasang surutnya aliran sungai Nil itu disebabkan oleh dewa yang melakukan ejakulasi. Oleh karena itu, Firaun sebagai raja Mesir saat itu melakukan ritual dengan melakukan masturbasi di hadapan orang banyak. Kemudian dia memuaskan dirinya sendiri hingga orgasme di sungai Nil. Hal itu bertujuan agar selalu berkah dan air sungai Nil tidak pernah kering. Juga dilakukan untuk menghormati Dewa Atum, salah satu seorang dewa pemberi kepuasan pada seks. Pada menurut mitologi Mesir kuno, alam semesta berasal dari ejakulasi dewa. Penciptaan alam semesta adalah hasil dari masturbasi oleh Dewa Atum. Menurut mereka, sebelum penciptaan alam semesta, Dewa Atum adalah satu-satunya makhluk yang ada pada masa tertentu. Dewa Atum mulai merasa kesepian dan terangsang karena tidak ada seorang pun yang ada untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nama Ansenamun dikenal sebagai istri Fir'aun atau yang populer disebut dengan Raja Tut. Raja Tut merupakan saudara tiri Tutankhamun dan pernah dinikahi ayahnya sendiri, yaitu Akhenaten. Ansenamun lahir di sekitar 1350 sebelum Masehi dan dikenal sebagai Ansenapaten saat masih muda. Ansenamun adalah putri Akhenaten dengan istrinya yang bernama Nefertiti. Kemudian Ansenamun menikah dengan Tutankhamun ketika naik tahta, menggantikan ayahnya Akhenaten yang telah meninggal. Tutankhamun naik menjadi Fir'aun ketika berusia 9 tahun. Dan Ansenamun diperkirakan pada usia 13 tahun. Ansenamun adalah ternyata saudara tiri Tutankhamun, sebab Raja Tut ini adalah putra dari Akhenaten dengan istri yang lain. Ibu Tutankhamun, identitasnya belum diketahui pasti. Kemungkinan adalah salah satu saudara perempuan Akhenaten. Ahli Mesir kuno Zeyhawas mencatat bahwa kedua anak itu, Ansenamun dan Tutankhamun, pasti tumbuh bersama dan mungkin akan bermain bersama di taman istana. Anak-anak kerajaan akan mendapat pelajaran dari guru dan juru tulis yang akan memberi mereka instruksi dalam kebijaksanaan dan pengetahuan tentang agama, kata Hawas. Hasil pernikahan dengan Tutankhamun yang memerintah sekitar 10 tahun yang lalu, Ansenamun tidak mempunyai anak. Ansenamun diperkirakan pernah hamil 2 kali. Namun, bayi yang ada di dalam kandungannya meninggal sebelum dilahirkan. Saat masih gadis muda, sebelum berusia 13 tahun, Ansenamun mungkin sudah menikah dengan Akhenaten. Bahkan, hasil pernikahan itu, Ansenamun mungkin telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Ansenpaten Taserit. Ankesenpaten Taserit adalah putri Akhenaten dari istrinya yang kedudukannya lebih rendah dari Kia. Jadi, Ansenamun tumbuh sebagai anak pengganti ayahnya dan kemudian istri saudara tirinya yaitu Tutankhamun. Kontroversi Ansenamun masih berlanjut ketika usia 23 setelah suaminya, Tutankhamun, meninggal dalam usia muda. Karena Tutankhamun tidak mempunyai putra setelah dia meninggal, jabatan Fir'aun diambil alih penasihatnya yang dikenal sebagai Ai dengan menyandang gelar wazir. Kemudian Ai bersama panglima militer Horemheb menjadi penasihat Tutankhamun yang masih berusia 9 tahun saat berkuasa menjadi Fir'aun. Ai kemudian mengambil alih kekuasaan setelah Tutankhamun meninggal dan mengawini istrinya, yaitu Ansenamun, untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Kemudian Ansenamun menolak menikah dengan Ai karena selama ini merupakan pelayan kerajaan dan usianya yang sudah sangat tua dan lebih cocok jadi kakeknya. Namun, tampaknya Ansenamun secara seremonial dinikahkan atau bertunangan dengan Ai untuk memberi penghormatan saat proses pengakaman Tutankhamun. Ansenamun diperkirakan tidak benar-benar menikah dengan Ai, sebab Ansenamun menulis surat kepada raja untuk meminta bantuan agar mengirimkan salah satu anak lelaki untuk menikahinya. Rencana itu tidak pernah terjadi karena putra raja terbunuh saat menuju Mesir. Sejak saat itu, nama Ansenamun hilang.
seolah terhapus dalam catatan sejarah Mesir. Ada juga dugaan Ansenamun juga dibunuh oleh Ai karena berani menghubungi kerajaan lain untuk menjadi seorang raja Fir'aun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Asiyah binti Muzaim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Raja Fir'aun. Asiyah lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tetapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan sangat tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh kedua orang tua Aisyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzaim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya di dalam kekafiran itu. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya. Saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena ia mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, seperti Masyito tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyito juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama dengan semua anaknya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyito dan semua anak-anaknya. Ia pun sangat marah besar kepada suaminya Fir'aun. Dan ia lantas mendatangi Fir'aun sambil berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Asiyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyito. Kemudian Fir'aun pun marah, lalu meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali. Tetapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah, hingga ia pun mengusirnya. Keesokan harinya, Raja Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzaim. Kemudian mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat baik. Kemudian Fir'aun pun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asiyah harus dibunuh. Pada suatu hari, akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas.
Asia ditinggalkan seorang diri, dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asia pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya itu. Selama Aisyah tinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya, lalu memegang tangan Asia. Nabi Musa alaihissalam kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada ibu angkatnya itu. Fir'aun kembali mendatangi Asia bersama dengan pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dirinya sendiri? Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asia menjawab, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang patut disembah. Fir'aun yang murka itu lalu menyiksa Asia dengan memukulinya secara membabi buta di dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad, namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asia yang tidak merasakan rasa sakit, malah dirinya tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asia tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Aisyah binti Muzahim. Asia yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan istana yang diminta Asia, hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Kemudian dia tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asia, lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Kholwat adalah termasuk dosa besar. Kholwat merupakan bersepinya seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut Asy-Syaikhoni, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahwa muqaddimah zina termasuk berdesakan berimpitan bau lelaki dengan perempuan itu tidaklah termasuk dosa besar. Dan hal ini dimaksudkan jika tidak adanya syahwat dan khawatir fitnah. Jika ada syahwat dan khawatir fitnah, maka termasuk dosa yang besar. Adapun dalilnya haramnya kholwah adalah hadis Nabi, jauhilah oleh kalian akan kholwat dengan para perempuan. Demikian yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang lelaki berkholwat dengan seorang perempuan, melainkan pasti masuklah setan ke tengah-tengah antara mereka berdua. Dikisahkan, pada zaman dahulu, ada sebuah keluarga yang sangat terpandang. Suatu hari keluarga itu membeli seorang pembantu atau budak yang berkebangsaan Hindia. Keluarga itu terus merawatnya, dan akhirnya budak itu diambil sebagai anak. Setelah dewasa, ia jatuh cinta pada tuan putrinya, yang ketika itu telah menjadi ibu angkatnya sendiri. Ia terus-menerus menggoda ibu angkatnya, dan akhirnya ibunya pun melayaninya. Hingga suatu hari, terjadilah hubungan layaknya hubungan suami istri. Ketika pembantu itu sedang asyik di atas dada ibu angkatnya, tiba-tiba ayah angkatnya datang. Ia pun marah. Ia segera mengambil pisau, lalu dipotongnya kelamin anak angkatnya itu. Namun, pada akhirnya, ia menyesal. Ia membawanya ke dokter untuk diobati. Setelah sembuh, si anak angkat itu tidak diusir. Ia tetap diberi kesempatan tinggal di rumah orang tuanya yang telah menjadi orang tua angkatnya. Tetapi, secara diam-diam, anak angkat tersebut menyimpan dendam. Ia menunggu datangnya kesempatan untuk melakukan pembalasan keluarga yang sangat terpandang itu. Sebenarnya,
Ia mempunyai dua anak yang sangat tampan, yang salah satunya masih berusia anak-anak, sedangkan yang lainnya sudah mendekati remaja. Suatu hari, kedua anak itu hilang, dibawa pembantunya yang telah diangkat menjadi anaknya. Tanpa diketahui keduanya dibawa naik ke atas loteng. Di sana keduanya diajak bermain-main, diperlakukan secara baik, hingga tak ada kesan disandra. Hingga manakala orang tuanya telah kebingungan mencari, tanpa sengaja ia mendengar ke loteng. Di sana, anak-anaknya disandra oleh anak India tadi. Ia berteriak, "Celakalah benar kau. Apakah engkau menghendaki kematian kedua anakku?" Bekas pembantunya menjawab, "Ya benar. Kedua anakmu mesti akan mati kalau kau tidak menuruti perintahku." "Apa kemauanmu?" tanya orang yang terpandang itu. "Aku menghendaki supaya kamu memotong kelaminmu sendiri." Ketika mendengar permintaan itu, ia terperanjat bukan kepalang. Katanya, "Takutlah kepada Allah, takutlah kamu. Bukankah dirimu telah kupelihara? Hentikan perbuatan jahatmu itu." Ia terus mengulang-ulang permintaannya. Namun, anak India itu tidak ambil peduli ketika tuannya akan naik ke atas loteng. Si anak India itu menyeret kedua anaknya, dibawanya ke pinggir loteng. Lelaki yang malang itu berteriak, "Celaka benar kamu, tunggu sebentar. Tentu aku akan menuruti tuntutanmu." Ia pergi sebentar, lalu datang dengan membawa pisau tanpa diminta lagi. Kelaminnya dipotongnya sendiri di depan mata si anak India. Setelah puas menyaksikan dendamnya, si anak India itu pun mencapakan kedua anak bekas majikannya hingga ia tewas seketika. Katanya, tuntutan memotong kelamin sendiri itu adalah sebagai pembalasan atas perbuatanmu tempo hari, memotong kelaminku, dan kematian kedua anakmu ini sebagai tambahan atas kerugianku. Bila mana pembantu telah memasuki usia balik, hendaknya dilarang masuk ke kamar majikannya atau berduaan dengan majikannya, sebab pada umumnya godaan mulai terjadi setelah memasuki usia tersebut. Karena menjaga keturunan itu termasuk perkara yang penting. Jangan sampai anak itu menjadi tidak jelas nasabnya karena perbuatan zina. Al-Fudal mengatakan, iblis berkata bahwa pandangan yang dilepaskan pada suatu perkara yang tidak halal itu adalah merupakan panahku yang sudah tua dan busurku yang tak pernah luput jika aku pergunakan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan lelaki daripada wanita." Beliau juga bersabda, "Takutlah kamu dari menyepi berduaan dengan perempuan. Demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah orang lelaki yang menyepi bersama dengan orang perempuan, kecuali setan menyusup di antara mereka berdua. Sungguh, seorang yang berdesak-desakan dengan babi yang belepotan lembur itu jauh lebih baik daripada berdesak-desakan dengan pundak perempuan yang tidak halal baginya." Rasulullah SAW pun bersabda, "Perempuan itu merupakan perangkapnya setan, dan kalaulah bukan karena syahwat, tentu kaum wanita tidak akan mampu menundukkan kaum lelaki." Ada pepatah yang mengatakan, apabila kelamin lelaki bangkit, maka hilanglah sepertiga akalnya. Maka dari itu, perempuan yang bermaksud keluar dari rumahnya, ia berkewajiban menutup seluruh tubuhnya dari pandangan semua laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki, berkewajiban menutup pandangannya terhadap perempuan yang tidak halal baginya, kecuali ada hajat. Semisal transaksi jual beli atau dalam rangka melamar perempuan, hendaknya ia menyamarkan diri dari perhatian orang yang mungkin mengenalnya. Jika seseorang kawan suaminya berkunjung, sementara suaminya tidak ada di rumah, hendaknya ia tidak perlu bertanya panjang lebar. Hal itu dimaksud
untuk memelihara diri dan suaminya. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa imam lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah menjadi ketentuan bagi manusia bahwa bagian-bagian dari tubuhnya melakukan zina. Hal itu pasti dilakukan kedua mata. Zinanya adalah memandang kepada apa yang tidak halal. Kedua, telinga zinanya adalah mendengar kepada apa yang tidak sesuai syariat. Lisan zinanya adalah berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Kedua tangan zinanya adalah memaksa. Kedua kaki zinanya adalah berjalan menuju tempat yang tidak halal. Dan hati zinanya adalah menyenangi dan mengharap-harap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara apakah yang lebih baik bagi kaum wanita? Dewi Fatimah menjawab, hendaknya ia tidak memandang kaum lelaki dan lelaki tidak memandanginya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul Fatimah dan beliau bersabda, anak turun sebagian manusia dari sebagian yang lain, hendaknya saling tolong menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terharu atas pendapat putrinya itu. Perlu diketahui bahwa sebagian besar wanita dewasa ini telah kena penyakit suka memperlihatkan dandanannya secara berlebihan kepada kaum lelaki. Mereka sedikit sekali mempunyai rasa malu. Kalau berjalan, mereka suka membuat-buat dengan melengkok-lengkokkan pinggulnya. Kenyataan itu sering mereka perlihatkan di muka golongan kaum lelaki, baik ketika di pasar atau bahkan ketika berjalan menuju masjid, terutama di waktu siang atau malam hari di bawah cahaya lampu. Ada yang mengatakan bahwa apabila seorang perempuan perilakunya menyimpang 3 perkara, maka dia dinamakan kokbah, semacam biduan yang amat sangat buruk. Yang pertama, perempuan itu keluar rumah di waktu siang hari dengan mengenakan dandanan yang berlebihan, yang tujuannya untuk dipamerkan kepada kaum lelaki secara umum. Yang kedua, perempuan yang mempunyai kebiasaan memperhatikan kaum lelaki lain. Ketiga, perempuan yang gemar memperdengarkan suaranya di telinga orang lain, sekalipun perempuan itu tergolong bisa menjaga kehormatannya, karena dengan begitu dirinya menyamakan dirinya dengan perempuan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Orang yang menyerupakan dirinya sebagai orang yang soleh, niscaya akan ikut dihormati, sebagaimana orang yang soleh itu menerima penghormatan. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan orang-orang yang fasik, niscaya akan menjadi sasaran cercaan, yang berarti tidak akan dihormati oleh orang lain. Perempuan hendaknya membersihkan diri dan memperhias perangainya dengan sikap pemalu. Jangan sampai seorang perempuan berperangai yang menyebabkan dirinya memperoleh predikat kukbah, yakni biduan. Maka, alangkah baiknya bagi perempuan yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bagi orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, supaya mencegah istrinya atau anak perempuannya keluar rumah dengan dandanan yang mencolok. Larangan keluar rumah itu memang tidak mutlak tanpa ada pengecualian. Dalam suatu waktu, setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kelonggaran kepada kaum wanita pada hari raya. Di hari raya itu, kaum wanita yang dapat menjaga kehormatannya diberi izin keluar rumah setelah mendapat keriduan suaminya. Tetapi, berdiam diri tinggal di rumah itu lebih menyelamatkan diri dari godaan. Hendaknya seorang perempuan jangan kemana-mana, jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kalau keluar rumah, hendaknya menundukkan pandangannya dari kaum lelaki. Walaupun wajah lelaki itu bukan aurat, tetapi diharamkan memperlihatkan wajah lelaki tampan jika dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kalau tidak mengkhawatirkan terjadinya fitnah, maka tidak diharamkan. Sebab sejak semula tidak ada perintah kepada kaum lelaki
untuk menutup wajahnya. Sebagaimana perintah yang ditekankan kepada kaum wanita, supaya menutup wajahnya. Sekiranya wajah kaum lelaki itu termasuk auratnya dalam pandangan kaum perempuan, niscaya mereka diperintah untuk menutup wajahnya atau bahkan dilarang keluar rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Bagi kaum lelaki yang mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya, berkewajiban untuk menjaga orang-orang perempuan yang berada di bawah kekuasaannya, terutama di zaman sekarang. Jangan sampai memberi kelonggaran kepada mereka yang memungkinkan mereka melakukan pelanggaran. Hendaknya mereka tidak diberi izin keluar rumah, kecuali didampingi oleh mahramnya atau dengan perempuan lainnya yang dapat dipercaya. Pembantu saja belum cukup dapat dipercaya jika tidak disertai perempuan yang lain yang lebih dapat dipercaya. Sebab kelurusan amanat yang diberikan kepada pembantu sangat jarang untuk dilaksanakan. Dalam sejarah di masa jahiliyah, ada seorang perempuan, anak Taimilah bin Sa'labah, bekerja sebagai penjual samin. Suatu ketika, Hawad bin Zubair al-Ansori datang untuk membeli minyak samin. Lalu mereka terlibat tawar-menawar. Perempuan itu membuka tali penutup wadah yang penuh dengan samin. Kemudian Hawad berkata, "Tolong pegangi wadah ini. Aku hendak melihat-lihat wadah yang lain." Lalu Hawad membuka wadah yang lain. Setelah dilihat, ia berkata, "Pegangi wadah ini." Ketika perempuan itu sedang terlena dengan wadah-wadah samin yang dipeganginya, tanpa terduga, Hawad menubruk dirinya, lalu berbuat yang tidak senonoh, hingga terlampiaskan keinginannya. Setelah melakukan perbuatan itu, Hawad lari dan masuk Islam. Ia pun juga ikut perang Badar. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Hawad, bagaimana ceritanya ketika membeli samin?" Tanya Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Hawad menjawab, "Wahai Rasulullah, benar-benar Allah telah melimpahkan rezeki kepada saya, rezeki yang baik. Sekarang aku berlindung kepada Allah dari kekurangan setelah mengalami penambahan." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.